apa kabar Anda? Kita bersama dalam Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Obrolan sore di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang dunia perempuan ya. Topik kita yaitu remaja berkualitas, dan narasumber kita untuk sore hari ini ada Ibu Hajah Edna Estelita MSI, dan beliau telah bergabung melalui link Zoom kita pada kesempatan sore hari ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lagi di mana ini Bu Nana nih? Lagi di Solo, Mas Yudi. Oh, lagi di luar kota. Jalan-jalan nih. Iya, apa namanya, Ramadan. Nomaden, ya. Baiklah, nah sore hari ini mendengar saya bersama Bu Nana akan membahas tentang menuju remaja berkualitas. Nah, ternyata mendengar laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia usia rentangnya 10-17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Sementara dari 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah, dilansir dari laman Universitas Gadjah Mada, angka tersebut setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Nah, Bu Nana, melihat kondisi remaja dan kondisi fakta yang saya share tadi, ini pendapat Bu Nana seperti apa? Iya, begini Mas Yudi. Jadi yang dikatakan remaja itu kan definisinya ada beberapa ya. Menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, remaja itu adalah sekelompok usia yang rentang umurnya dari 10 sampai 18 tahun. Nah, kemudian menurut WHO tahun 2018, remaja itu di rentang usia 10-19 tahun. Nah, menurut BKKBN ya, yang sempat Ibu dulu pernah kerja, itu remaja kelompok umur itu 10 sampai 24 tahun itu yang belum menikah. Jadi kalau yang sudah menikah berarti tidak remaja lagi. Nah, kita coba lihat remaja rentang umur 10 sampai 24 tahun itu jumlahnya cukup besar sekali. Dari ada 67 juta jiwa. Artinya kalau dilihat sekarang ini ada tahun 2020 hasil survei hasil pendataan penduduk ya, itu ada 24% remaja. Nah, semakin lama kan semakin besar jumlah remaja ya. Ada yang mengatakan data remaja yang kalau kelompok umur itu ada sekitar 35% juga dikatakan remaja atau pemuda yang. Nah, jadi artinya remaja ini adalah bibit kita untuk sebagai pengganti generasi yang ada sekarang ini. Nah, kalau remajanya bermasalah, ya berarti generasi kita ini kita takutkan terjadi loss generasi ya, karena banyak sekali remaja-remaja kita ini yang seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi, 1 di antara 3-nya ada yang bermasalah. Nah, berapa banyak remaja yang punya masalah dalam kondisi dia sedang tumbuh kembang ya, yang harusnya didampingi oleh keluarga dengan baik-baik ya, ternyata di luar rumah dia juga terjadi permasalahan. Nah ini masa dalam siklus hidup manusia, remaja itu adalah masa yang kritis. Nah, masa yang paling kritis bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan. Begitu banyak perubahan yang dalam diri individu itu, baik perubahan fisik maupun psikologis. Nah, kalau bagi yang perempuan, remaja itu kan dari mulai peralihan dari anak sampai dewasa, yaitu menandai mereka itu sudah remaja ketika mereka sudah dalam agama kita akhir balik, itu ditandai dengan menstruasi ya. Nah, kemudian ada perubahan dalam fisiknya juga, ada perempuan itu ada buah dadanya yang berkembang, laki-laki ada perubahan juga suaranya yang berubah, kemudian jadi otot-ototnya semakin membesar, kemudian ditandai juga dengan mimpi basah. Jadi artinya perubahan itu yang membuat mereka itu kadang-kadang kalau tidak mereka ketahui sebelumnya ya, mereka itu ada yang bermacam permasalahan timbul dalam diri. Jadi perubahan fisik maupun mental itu
itu memang banyak sekali mempengaruhi tumbuh kembang remaja tersebut. Seperti itu Mas Yudi. Iya, baik. Nah, kalau untuk wilayah kita ini di Sumatera Barat, kalau Bu Nana mengamati permasalahan remaja di Sumbar ini sudah di level mana? Apakah masih biasa-biasa aja atau gimana? Jadi kalau di Sumbar ini sebenarnya sudah gawat juga ya. Udah gawat Karena ya? ya sudah gawat juga. Karena kita lihat di mana-mana sampai ke desa-desa itu ada narkoba ya. Berapa banyak kita lihat ya narkoba itu kayak merusak sekali kita. Nah, merusak remaja kita, tidak perang dengan senjata lagi, tapi menghancurkan remaja suatu negara itu sudah membahayakan untuk masa depan negara itu sendiri. Nah, kita di mana-mana kita lihat narkoba ya, tertangkap dia masuk penjara, narkoba lagi, keluar lagi, terus ada yang LGBT dan segala macamnya. Jadi permasalahan remaja ini ada yang seks bebas ya, ada yang apa namanya merokok dari mulai kecil sampai kemudian hamil di luar nikah. Jadi bermacam-macam masalah. Nah, yang mau ibu tampilkan kenapa ya permasalahan dalam diri remaja itu sendiri itu ada yang begini. Jadi remaja itu pertama Pak Yudi ya, remaja itu dia kan ingin tampil lebih baik ya. Dia ingin tampil lebih baik. Dia sementara dia itu tumbuh kembangnya itu mereka sedang menjalankan tumbuh kembang. Jadi mereka itu makannya lebih banyak ya. Kemudian badannya gemuk. Kemudian di waktu remaja itu tumbuh jerawat, sementara dia ingin tampil lebih baik. Nah, sehingga mereka itu mereka dalam waktu remaja itu kan ada ketertarikan dengan lawan jenisnya Pak Yudia, Mas Yudia. Nah, kemudian waktu itu mereka apa namanya penampilannya tidak sesuai dengan harapan dia ya. Jerawat tumbuh segala macam itu akan membuat mereka itu rendah diri dan depresi ya. Nah, itu permasalahan remaja yang pertama. Nah, yang dalam dirinya itu sendiri Mas Yudi. Kemudian remaja itu permasalahannya ada tentang akademis ya. Akademisnya mereka dalam waktu remaja itu mereka agak apa namanya malas belajar, mungkin karena mau kongko-kongko dengan teman, huru-huru dengan teman, berapa banyak yang kita lihat ya yang begal di jalan itu. Jadi berapa banyak kita lihat remaja kita yang tanpa ada rasa takut ya, berapa banyak kita dengar yang ada yang menganiaya teman-temannya secara bergerombolan. Jadi artinya mereka itu sebenarnya ingin mencari identitas diri. Tapi karena mereka tidak didampingi dengan baik ya, maka sementara orang tua ingin mereka itu berprestasi dengan baik. Nah, sementara mereka itu sendiri tidak bisa mampu untuk memberikan terbaik pada orang tuanya, makanya melakukan pelarian di luar. Sehingga mereka jadi nakal ya, mereka menjadi apa namanya lepas kontrol. Jadi secara permasalahan mereka itu terlalu kompleks. Nah, kemudian mereka juga depresi ya, depresi mungkin disebabkan oleh mereka keluarganya yang tidak harmonis ya, mereka orang tuanya yang apa namanya suka berantem, kemudian mereka yang miskin ya, sementara mereka miskin mungkin dihina, dicaci, dibully sama teman-temannya. Jadi keluarganya tidak bahagia. Jadi sehingga remaja itu membuat mereka tuh depresi. Nah, kalau mereka depresi, mereka akan mencari keluar ya bagaimana caranya supaya mereka itu bahagia juga, maka mereka mencoba-coba untuk narkoba seperti itu Mas Yudi. Jadi banyak sekali permasalahan remaja. Nah, untuk Sumatera Barat itu juga sudah tinggi. Ada yang misalnya putus cinta, kemudian gak suka dengan perempuan, gak suka dengan laki-laki lagi, mereka dia apa namanya lesbian seperti itu. Nah, jadi banyak sekali permasalahan remaja kalau
betul-betul yang kita hadapi saat ini yang harus kita antisipasi. Karena dikatakan tadi satu di antara tiga dari remaja itu bermasalah dan masalah itunya macam-macam. Seperti itu Mas Yudi. Oke, nah selain yang Ibu sebutkan tadi, kalau zaman-zaman sekarang kan mungkin remaja lebih kecenderungannya itu generasi tunduk ya Bu, artinya lebih banyak menggunakan gawai ya, dengan smartphone, dengan laptop, tablet, atau dan menggunakan memainkan game-game yang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam gitu. Nah ini gimana ini? Jadi gini, mereka itu kan ada yang jadi permasalahannya itu juga sekarang yang dikatakan Mas Budi itu ya. Di samping mereka itu minum-minuman keras ya, kemudian seks bebas, kemudian minum obat terlarang, mereka juga ada kecanduan gawai seperti ini katakan Mas Budi. Jadi karena mereka generasi menunduk kata Mas Budi, karena memang mereka tidak peduli dengan lingkungan mereka lagi kan. Nah ketika dia dipanggil dia tetap menunduk aja ya. Nah itu memang mereka itu memang harus didampingi Mas Yudi oleh orang tua ya. Jadi orang tua itu memang harus peka terhadap kondisi anaknya itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan ya, saya juga membaca dan mendengar seminar waktu itu, kalau sudah anak-anak kecanduan gawai itu, jadi sampai dewasanya ada yang ketika mereka itu melakukan kerjasama di dalam satu kelompok, mereka itu tidak mampu karena mereka tidak biasa bersosialisasi ya. Nah ada yang katanya saya waktu itu mendengar seminar pingsan setelah ditanya karena mereka tidak mampu melakukan sosialisasi dengan teman-temannya, kerjasama dengan baik, komunikasi tidak baik karena mereka hanya berkomunikasi cuma lewat dunia maya seperti itu. Nah kemudian di dalam permasalahan tersebut ada penurunan otak depannya ini sekitar 4,5% kalau nggak salah saya. Nah itu pun akan membahayakan pada mereka nanti setelah dewasa. Nah karena memang mereka khusus itu sudah hasil penelitian itu Mas Yudi. Jadi ada penurunan otak depannya ini sebanyak 4,5% ketika mereka itu sudah kecanduan dari gadget tersebut. Nah, kalau mereka sudah kecanduan gadget itu, misalnya kalau hal-hal positif yang diambil dari mereka, mungkin kita masih bahagia ya, hal-hal positif misalnya untuk menimba ilmu, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari hal-hal yang positif sifatnya, itu mungkin masih nggak apa-apa. Tapi ketika dia mencari hal-hal yang negatif, misalnya seperti judi online, film porno dan segala macam. Nah itu akan membuat dia itu tidak berkembang ya, otaknya tidak berkembang, kognitifnya tidak berkembang dengan baik, sehingga dia dianggap artinya memang kognitif tidak berkembang, berarti dia tidak bisa bersaing ketika dewasa, karena sudah pasti akademisnya rendah, tidak berkembang dengan baik. Karena dalam kondisi dia suka film porno dan suka hal-hal yang negatif, nah itu akan mempengaruhi terhadap akademisnya, terhadap mentalnya. Nah ketika dia sudah dewasa memang sulit dia untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi masalah hampir sama dengan orang-orang yang stunting ya waktu kecil ya. Nah itu kan tidak berkembang kognitifnya. Jadi saya rasa memang sulit untuk mereka itu berkembang dengan baik kalau yang mereka menggunakan itu hal-hal yang negatif. Tapi ketika mereka mendapatkan menggunakan gadget itu dengan hal yang positif, tentu ketika dia remaja mereka harus didampingi oleh orang tua. Nah jadi didampingilah oleh orang tua kita harap bisa membuat pengaturan penggunaan waktu penggunaan gadget ini, misalnya dibatasi seperti itu Mas Yudi, dibatasi misalnya harinya kapan kita disepakati dalam keluarga, kapan waktunya boleh dia melakukan
apa megang gadget, jamnya kapan, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana dan kontennya apa saja. Nah itu memang harus diatur dari orang tua supaya, karena memang tidak bisa kalau HP ini memang tidak bisa apa namanya, mau tidak mau anak-anak pasti dapat, pasti dia megang HP. Nah kadang-kadang orang tua kan kalau anaknya daripada anaknya nangis kan dikasih HP. Nah kalau anaknya sudah nangisnya diambil HP-nya, nangis-nangis sudah apa namanya sampai guling-guling menangis misalnya anak-anak gitu ya. Nah itu artinya mereka sudah kecanduan, lagi mana dia remaja nanti. Nah seperti itu. Jadi orang tua ya, kita berharap orang tua itu memang melakukan pengaturan terhadap penggunaan HP. Nah saya kemarin mendengar Ustadz Abdul Somad mengatakan ada yang mengadu kepada Pak Ustadznya, katanya mungkin salah satu apa namanya psikolog mungkin ya mengatakan yang merusak anak-anak itu sekarang tidak ada yang lain dari banyak sekali yang dirusak oleh gadget. Nah gadget ini diberikan oleh orang tua kepada anaknya sejak mulai kecil. Nah ini yang membahayakan Mas Yudi. Kemudian saya berharap juga orang tua itu bisa memonitor penggunaan gadgetnya itu, gawainya itu, kontennya apa saja yang boleh ditonton, dan kemudian orang tua itu sendiri. Jadi ketika anaknya mau menonton apa itu harus minta izin sama orang tua dulu, terhubung. Jadi artinya terhubung dengan akun anak yang di medsos. Nah, jadi itulah salah satu yang beberapa cara untuk mengatasi. Nah, kemudian membiasakan anak itu untuk melihat hal yang positif ya, melihat untuk meningkatkan ilmunya, meningkatkan produktivitasnya. Jadi ini masalah sekarang di dunia mungkin, tapi di Indonesia sudah ada penelitian bahwa itu sangat merusak ya ketika anaknya dewasa. Jadi tidak hal-hal lain lagi sekarang gawai yang menjadi perusak untuk perkembangan kognitif atau tingkat kecerdasan anak, seperti itu Mas Yudi. Oke. Nah, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang seperti yang Bu Nana bilang tadi, justru sebenarnya dari awalnya dari orang tua dong yang menjadi akar permasalahan, karena ketika untuk mengalihkan anak agar tidak rewel, orang tua langsung ngasih HP. Kemudian anaknya tentu jadi kecanduan, dan ketika kecanduan, ketika dipisah dengan gadget, akhirnya tantrum, marah, dan akhirnya jadi sampai dewasa. Artinya kan yang perlu diberikan diberikan edukasi orang tuanya. Berarti kan orang tuanya sumber permasalahan anak itu jadi kurang berkualitas. Iya, memang ya seperti itu. Tetapi kan orang tua kan coba Mas Yudi tanya ya, mestinya dari 10 orang tua yang ada atau orang tua yang ada di lingkungan Mas Yudi aja, berapa persen yang tahu kalau gadget itu merusak otak depannya kalau dia udah dewasa nanti? Ada yang tahu. Jadi artinya memang pengetahuan orang tua, terutama ibu ya, dia tidak tahu kalau anak itu selalu menonton gitu, akan merusak otak ketika kecerdasan atau kognitifnya tidak berkembang nanti. Jadi artinya yang pertama udah kita lihat, dia itu ketika kita panggil dia tidak akan menyaut, dia konsentrasi untuk melihat ininya kan. Nah kemudian misalnya nih kita lihat sosialisasi dengan lingkungan dia sangat kurang. Kemudian datang tamu contohnya ya, Assalamualaikum, dia tetap lihat HP-nya, Waalaikumsalam misalnya dijawab, tapi dia nggak akan melihat ke orang itu. Jadi artinya mereka sopan santun, tata krama itu sudah tidak seperti orang dulu lagi. Kalau kita kan, kalau ada tamu misalnya, saya udah lihat sendiri ya, kalau ada tamu silakan Bu, masuk Bu, cari siapa, bukan gitu kita menjawab waktu kita kecil dulu, Mas Yudi. Ibu cari siapa, Bapak cari siapa. Kalau ini enggak, kalau ada tamu dia datang, dia emang gue pikirin kan, dia bilang itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada Mama ada, tapi dia kan nggak ngelihat ke orangnya, matanya. Jadi artinya ketidakpedulian mereka ini ya juga membahayakan. Nah, secara hasil penelitian itu merusak otak depannya itu, kalau nggak salah saya sekitar 4 sampai 4,5% itu terjadi penurunan otak depannya itu. Jadi artinya sangat membahayakan. Inilah yang akan merusak
generasi-generasi kita ke depan. Sosialisasinya kurang, kepeduliannya kurang, empatinya kurang. Jadi banyak sekali hal-hal yang apa namanya disiplinnya jadi kurang, karena dia sehari-hari juga apa namanya sibuk dengan bangun tidur lihat HP, ya kan? Berarti Bukan kita aja, mungkin anak aja, remaja aja, dewasa juga maksud dia. berarti Bangun sumbernya tidur dari ya. orang tua ya sebenarnya Bu ya. Nah, Sumbernya. jadi kalau saya mengatakan memang dari kecil anak itu tolong diatur. Kalau dia memang harus pakai HP sekolah, mungkin kita atur. Nah, kalau memang sekarang ini kan sudah tidak daring lagi, sudah bisa diatur ya. Nah, mungkin jam 6 mereka sudah masuk dan semua HP ditaruh di atas lemari. Tidak ada yang bisa dijangkau sama anak-anak misalnya. Kemudian makan bersama dalam keluarga. Kemudian biasakan komunikasi ya, komunikasi. Nah, apalagi misalnya ada neneknya di dalam satu keluarga tersebut, nenek itu sudah merasa tersisihkan karena mungkin dia tidak bisa lihat HP. Nah, sehingga mereka jadi artinya jam 18 sampai jam 9 malam misalnya ya, jam 6 itu tidak boleh lihat HP. Nah, mungkin setelah itu mungkin bisa sekitar seperempat jam atau 10 menit atau setengah jam mungkin bisa dilihatlah apa informasi, mungkin ada berita dari guru bisa gitu kan, ada berita dari teman kan bisa gitu. Nah, baru tidur. Nah, tetapi itu sudah komitmen dari dalam keluarga. Nah, kalau banyak orang tua yang tahu bahaya HP ini, mungkin orang tua tidak mau kan memberikan HP-nya. Nangis anaknya nih, lihat tuh HP ya. Lihat tuh HP, ada dikasih HP diam. Nanti diulang lagi. Nah, akhirnya mereka nggak tahu bahwa ini membahayakan kepada anak itu sendiri. Mereka udah dianggap tenang, mamanya juga main HP, anaknya juga main HP. Nah, tetapi bahaya ini tidak disadari bahwa ini akan menghancurkan apa namanya, termasuk kognitif atau intelijensianya, nanti juga berpengaruh terhadap pengaruh dari HP itu sendiri. Ya, karena konten-konten yang dia lihat kita kan nggak bisa memonitor. Nah, seperti itu Mas Yudi. Nah, tentunya sesuai dengan topik kita pada sore ini adalah menuju remaja berkualitas ya, Bu Nana. Ya. Nah, jadi sebenarnya remaja berkualitas itu apa sebenarnya? Kemudian apakah ada nih ciri-ciri dari remaja berkualitas itu sendiri? Oh iyalah, ciri-ciri dari remaja berkualitas itu misalnya apa namanya, yang pertama dia itu rajin ya, apa namanya, dia itu punya etika atau moral yang tinggi. Jadi artinya kalau kita secara Islam ya, mungkin ini ibadahnya bagus ya, agamanya bagus ya, artinya dia punya etika, punya moral yang baik. Perilaku mereka itu berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika, tindakan dan perilaku mereka. Jadi mereka tahu norma-norma yang ada di dalam baik dalam adat, dalam agama yang ditentukan, ketentuan agama apa yang harus dipatuhinya, ketentuan agama apa yang harus dijauhinya, kemudian norma-norma yang berlaku dalam keluarganya, norma-norma yang berlaku di lingkungannya, itu mereka menjalankan berperilaku itu sesuai dengan norma-norma yang diharapkan seperti itu. Jadi artinya dia punya etika. Jadi kan kita lihat banyak sekali ya dosen sekarang, saya dengar dari teman saya sendiri katanya prihatin ya, kalaupun dia sudah sarjana ya, tetapi apa namanya, mereka itu jadilah sarjana yang berakhlak mulia, artinya punya etika yang baik. Kadang-kadang apa namanya, kalau orang Sumbar bilang, Pak Yudi, orang Minang bilang tahu di nanampe ya Pak Yudi ya, atau mendaki, atau melereng, atau menurun, atau mendatar. Sama orang tua ngomongnya seperti apa, kata melereng sama apa namanya lebih tua ngomong seperti apa, ke yang muda ngomong seperti apa. Jadi kita melihat ada indikasi, misalnya saya pernah jadi pegawai dulu ya. Jadi anak-anak muda yang baru-baru itu masih dia, mungkin kita satu lift sama dia, tapi dia cuek aja, dia nggak mau tahu ini mau atasannya mau siapa. Jadi artinya perilakunya itu memang tidak mau tahu seperti itu.
dia lihat gadgetnya aja, dia nggak tahu lihat kelilingnya siapa. Nah jadi walaupun dia sarjana dan segala macamnya, tetapi etika itu perlu. Jadi mereka yang berkualitas itu adalah yang punya etika dan moral yang tinggi. Kemudian mereka punya disiplin diri yang baik. Mereka punya kemampuan untuk mengakses melaksanakan tanggung jawabnya. Misalnya dia punya kebiasaan belajar yang baik, ya dia punya jam belajar, kapan dia harus belajar, kapan dia harus bekerja membantu orang tuanya, kapan dia harus pergi sekolah. Jadi artinya mereka tahu atur punya waktu yang disiplin, yang ketat disiplin. Kemudian mereka itu juga menjaga kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik. Kemudian mereka itu menghargai apa-apa yang menjadi komitmen dalam keluarganya itu sendiri. Apakah misalnya dia diberi tugas oleh orang tuanya seperti apa, mereka tetap menjalankan apa, kemudian sopan sama orang tua, menghargai orang tua, sayang sama orang tua, sayang sama keluarga. Kemudian yang ketiga, mereka itu punya motivasi dan ketekunan. Nah, jadi artinya mereka punya motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Jadi mereka punya tujuan hidup. Nah, ini nggak jelas mau jadi apa, nggak tahu mau jadi apa, terserah aja nanti. Seperti air mengalir kan seperti itu Mas Yudi. Nggak bisa seperti itu dalam kehidupan. Dia harus kita tetapkan menjadi apa. Nah, ada misalnya umur 20, 22, 23 udah atas. Nah, orang tua juga jangan membiarkan mereka itu tiduran juga. Mereka sudah harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, harus cari kerja. Mau cari kerja apa kayak terserah. Yang penting dia harus keluar mempertanggungjawabkan bahwa umur segitu mereka sudah tidak layak lagi untuk diayomi oleh orang tua seperti itu. Mestinya seperti itu Mas Yudi, karena saya terharu menginspirasi juga ya. Mas Yudi mungkin baca juga ada seorang anak cantik perempuan itu kuli panggul. Ini ya kan? Ya. Mereka itu untuk membiayai kehidupan mereka untuk supaya dia bisa kuliah, dia menjadi kuli ya. Mengangkat barang itu saya dengar sampai 850 kilo satu hari demi menghidupi keluarganya. Padahal dia cantik sekali, dia masih kuliah. Nah, ini apa enggak mungkin laki-laki yang menganggur, yang sudah sarjana, kemudian tidak mau cari kerja karena memang dia sarjana, kemudian yang banyak menganggur itu adalah sarjana dibandingkan orang-orang yang tamat SMA. Karena mereka sudah merasa punya ilmu yang tinggi, sudah harus sesuai dengan ijazahnya, kan seperti itu. Banyak yang menganggur. Jadi artinya mereka punya motivasi diri untuk bekerja dan menjadi dan tekun dan tahan banting. Jadi artinya mereka tidak mudah menyerah. Kalau dia punya usaha, jatuh bangun lagi. Jadi ini salah satu yang berkualitas. Kemudian empati dan toleransi, mereka juga punya empati yang baik terhadap lingkungannya, kebetulan mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh temannya, apa yang dirasakan oleh keluarganya. Kemudian dia toleransi dengan berbagai kegeragaman. Kemudian mereka anak itu juga yang kelima, dia punya keterampilan sosial yang baik. Ya, keterampilan sosial itu macam-macam, ada yang komunikasinya yang baik, kemudian mampu mereka bekerja sama dengan tim ya, yang saya katakan tadi. Ya, jadi mereka mampu ya bekerja sama dengan tim, mampu dia mendengarkan dan mampu dia berbicara, kemudian mempunyai hubungan yang positif dengan orang lain, ya mampu menyelesaikan konflik dengan baik secara konstruktif. Jadi artinya itu hal-hal yang merupakan, kemudian yang pasti dari segi agamanya bagus ya, dari segi sopan santunnya bagus. Nah itu kualitas-kualitas yang harus mereka miliki. Kemudian ya artinya sehingga untuk 2045 ke depan ini generasi emas itu bisa tercapai. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana membentuk generasi seperti itu yang perlu diciptakan. Itu tidak bisa oleh hanya keluarga saja, lingkungan juga berpengaruh, di sekolah juga berpengaruh, ya, di masyarakat juga berpengaruh seperti itu. Nah, itu kira-kira yang mungkin yang bisa yang dibutuhkan oleh mereka, Mas Yudi. Jadi artinya mereka harus rajin belajar,
Kemudian mereka harus membangun jaringan pertemanan yang positif yang seluas-luasnya supaya diri mereka itu bisa terbentuk seperti itu. Kemudian mereka juga harus memperkuat mentalnya anak-anak remaja itu. Kan banyak tuh yang dibully-bully seperti itu karena mungkin waktu waktu kecil, waktu remajanya dia sering dibully. Tetapi banyak juga yang mereka dibully itu setelah dewasa mereka menjadi orang yang tegar ya, orang hebat kan. Nah, kemudian anak-anak remaja tersebut harus mengasah kemampuannya untuk berpikir yang kritis. Jadi mereka tidak menerima saja. Nah, kemudian ciri-ciri mereka itu orang yang pintar punya inovasi-inovasi yang baik. Nah, jadi ketika mereka mau bermasalah, terjadi konflik, mereka itu mampu untuk mengatasinya dengan baik. Kemudian mereka bisa punya inovasi-inovasi yang baik. Mereka berpikir kritis. Kemudian mereka itu tidak menghindari kalau terjadi perkelahian, mereka menghindari. Kemudian mereka itu tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Kemudian santun dan yang berkualitas juga menguasai teknologi seperti itu Mas Yudi. Oke. Baik, pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan untuk Anda pendengar waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan jeda dulu untuk beberapa saat. Kita jeda dulu ya Bu Nana ya. Iya. Kita kumandangkan dulu azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, Pro Satria dari Padang akan menyampaikan warta berita daerah. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1. Obrolan saya masih berlanjut setelah azan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, karena kita akan sampai di konklusi atau kesimpulan dari perbincangan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Obrolan Sore Dunia Perempuan dengan topik kita pada sore hari ini yaitu menuju remaja berkualitas ya. Bersama narasumber kita ada Ibu Nana atau Ibu Edna Estelita di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, kembali saya informasikan untuk Anda bahwa waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Sementara masih lanjutkan obrolan sore kita. Kita sudah sampai di sesi terakhir dan saya masih bersama Bu Nana, narasumber kita di kesempatan sore ini. Baik Bu Nana, mungkin kesimpulan ataupun juga closing statement dari Bu Nana sekaitan dengan topik kita di sore hari ini, silakan Bu. Ya, jadi saya minta kepada remaja ya Mas Yudi, ini agak panjang dikit. Yang pertama, cara-cara untuk berkualitas itu pertama rajin belajar ya. Yang pertama anak-anak rajin belajar ya, kehidupan kita ke depan itu ditentukan oleh pada hari ini. Kemudian tolong dibangun jaringan yang pertemanan yang positif ya, yang seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga memperkuat mental. Jadi artinya jangan cemen kan seperti itu Mas Yudi ya. Jadi jatuh bangun itu udah biasa. Kemudian keempat mengasah kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian yang kelima tidak terjumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, kemudian yang keenam menghindari perkelahian. Jadi jangan ada tawuran-tawuran seperti itu. Kemudian yang ketujuh memperdalam ilmu-ilmu agama sehingga kita punya pegangan dalam penuntun dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedelapan santun dan sopan sama orang tua. Yang kesembilan ada menguasai teknologi. Nah, ini tidak bisa dihindari. Kemudian ada pepatah kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan juga kepada remaja. Jangan takut menghadapi masa depan, hadapilah dan perjuangkanlah masa depanmu. Dan kamu juga harus punya tujuan dalam hidup ini. Jangan menyerah dan berjuanglah meraih kemenangan
apa yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, bekerja keraslah sehingga kamu bisa menikmati kebahagiaanmu kelak. Kemudian sukses itu seringkali terjadi pada mereka yang berani bertindak dan jarang menghampiri pada mereka yang dikalahkan oleh ketakutan. Saya rasa mungkin closing statement yang saya sampaikan, Mas Yudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nana atas informasinya dan juga pemaparannya di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari dalam program obrolan sore Dunia Perempuan. Dan akhirnya saya Yudi Masa beserta narasumber kita di sore hari ini ada Ibu Insinyur Haja Etna Estelita MSI. Pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ya. Saya maaf, kita jelang pukul 16 saatnya kami akan sampaikan warta berita.